Baiklah, di sini adalah bukti dokumentasi dari kelompok saya. Di sini kami mengambil jurnal dengan judul Study of Thermally Induced Interactions Between Active Substance from the Certain Class and Various Excipient dan sudah terindeks Q2. Pada kutipan, laktosa merupakan disakarida produksi, di mana aldehida amina dapat menyebabkan terbentuknya basa Schiff yang selanjutnya mengalami siklisasi untuk membentuk glikosamin. Lalu saya mengambil permasalahan dari jurnal ini, apakah reaksi aldehida amina antara laktosa dan aktif menyebabkan perubahan profil termal yang menandakan ketidakcocokan eksipien dalam formulasi formulasi padat. Lalu saya mengambil jurnal dengan judul Physicochemical Analysis and Non-Isothermal Kinetic Study of Sertraline Lactosa Binary Mixture dengan indeks Q2. Berikut adalah struktur dari reaksi Maillard dari sertraline lactosa. Di jurnal ini menjelaskan karena sertralin itu banyak diformulasikan dan digunakan dalam terapi depresi, telah ditunjukkan bahwa reaksi Maillard ini reaksi ketidakcocokan yang paling mungkin terjadi antara obat-obatan yang mengandung amina dengan karbohidrat produksi, dan terjadi interaksi ketidakcocokan antara sertralin dan laktosa sebagai karbohidrat produksi. Di sini ada kurva yang menunjukkan bahwa sertralin ini menunjukkan titik lelehnya pada 248,9 derajat Celcius, memperlihatkan puncak endotermik kecil pada 208,8 derajat Celcius berkaitan dengan bentuk polimorfik V sertralin. Kemudian puncak endotermik laktosa anhidrat murni ini muncul pada 239,1 derajat atau beta sama dengan 10. Kemudian juga di dalam jurnal ini disebutkan bahwa dalam campuran sertralin dan laktosa ini perubahan endotermiknya berkaitan dengan polimorfisme terlihat sebagai puncak yang sangat lemah pada sekitar 190 derajat, di mana pergeseran kecil dalam campuran ini dibandingkan dengan sampel murni dapat disebabkan oleh keberadaan komponen lain dalam campurannya. Hilangnya puncak leleh sertralin ini muncul karena puncak endotermik baru pada 215,7 derajat dalam campuran sertralin laktosa hanya dapat menunjukkan interaksi antar komponen campuran binar dalam kondisi DSC non-isotermal. Di sini ada spektrum dari laktosa dan sertralin, di mana spektrum campuran laktosa dan sertralin ini sesuai dengan jumlah puncak masing-masing komponen. Dalam campuran laktosa sertralin setelah inkubasi selama 3 minggu pada suhu 70 derajat, puncak baru dengan bentuk berbeda dihasilkan sekitar 1649 cm-1 yang dapat dikaitkan dengan pembentukan ikatan kovalen C sama dengan N. Selain itu juga puncak amina sertralin sebesar 1591 cm-1 dihilangkan dapat menunjukkan kontribusi gugus fungsi amina dalam interaksi dan mungkin menunjukkan reaksi Maillard. Kemudian saya mendapatkan jurnal pembanding dari reaksi amoxicillin dengan laktosa, di mana dalam jurnal ini juga sudah terindikasi dua. Berikut adalah termogram dari amoxicillin dan laktosa, di mana dalam jurnal ini dijelaskan bahwa termogram DSC ini menunjukkan titik leleh pada 203,5 derajat Celcius dan peristiwa endotermik pada 139,8 derajat Celcius disebabkan oleh penguapan air. Puncak endotermik laktosa monohidrat murni muncul pada 150,3 derajat dan 220,2 derajat, masing-masing berkaitan dengan pelelehan laktosa dan penguapan air. Kemunculan puncak endotermik baru pada 210,1 derajat dalam campuran binar amoxicillin laktosa hanya dapat menunjukkan reaksi interaksi antara komponen campuran tersebut. Kemudian juga di dalam jurnal ini dijelaskan puncak ini terkait dengan cincin beta laktam dari struktur amoxicillin dan penghilangannya dapat mengindikasi penghentian cincin beta laktam setelah reaksi gugus hidroksil laktosa dengan bagian amino amoxicillin. Tidak ada perubahan yang diamati pada sampel kontrol seperti yang terlihat pada spektrum FTIR dari gambar 2 dan gambar 3 yang diperoleh dari campuran bubuk amoxicillin, laktosa, dan tablet adalah hasilnya sama. Kemudian, jurnal ini dijelaskan juga bahwa berdasarkan hasil yang diperoleh dari termogram amoxicillin laktosa muncul puncak baru, kemungkinan karena ketidakcocokan antara obat dan eksipien. Hasil ini menunjukkan ketidakcocokan fisikokimia antara amoxicillin dengan laktosa, dibuktikan dengan hasil FTIR dan DSC setelah 4 minggu penyimpanan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, perubahan puncak utama penyerapan campuran obat eksipien pada minggu keempat ini dibandingkan dengan hari pertama, terdapat kemungkinan ketidakcocokan dalam campuran amoxicillin dan laktosa.
Perubahan warna, selain itu, akibatnya ini terjadi perubahan warna progresif dari sediaan tablet yang berwarna putih menjadi coklat muda, yang diamati pada campuran bubuk dan tablet terkompresi selama periode penyimpanan 4 minggu menunjukkan adanya semacam ketidakcocokan kimia antara amoksisilin dan laktosa. Jadi kesimpulan dari kedua jurnal ini, pada jurnal pertama itu menunjukkan ada interaksi kimia atau ketidakcocokan yang ditunjukkan oleh, eee, hilangnya puncak amina dan munculnya ikatan baru atau C sama dengan N, mengarahkan pada kemungkinan reaksi Maillard antara gugus amina obat dan laktosa. Sedangkan kesimpulan pada jurnal kedua ini, campuran amoksisilin dan laktosa ini menunjukkan tidak cocokan fisikokimia yang ditunjukkan dengan bukti muncul puncak baru pada DHC dan perubahan spektur FTIR, kemungkinan gangguan cincin beta-laktam dan perubahan warna pada tablet selama penyimpanan dan semuanya ini menandakan reaksi kimia antara obat dan laktosa.